di kolam renang. Biarpun dua orang gimana meminta tolong, tidak ada satupun orang yang menjawab. Mereka harus gimana menyelamatkan diri? Cerita harus berawal dari sepasang kakak adik ini. Meskipun dua orang ini saudara kakak adik, tapi sudah lama tidak berjumpa. Akhir-akhir ini kakak dilamar oleh pacarnya. Jadi sengaja mengajak adik ke kolam renang, berbagi dengannya kabar baik ini. Menunggu sudah lama, adik akhirnya datang. Tapi sebenarnya kakak masih ada sedikit bimbang. Karena meskipun dirinya akan melewati kehidupan yang bahagia, tapi adik sekarang masih sendirian. Dan hidupnya sangat kacau. Dia tidak pasti setelah dia memberitahu adik kabar ini. Apakah adik bisa terstimulasi di saat kakak masih bimbang? Besok adalah libur panjang. Pengurus ini ingin lebih cepat pulang. Jadi di bawah desakan, kakak akhirnya tidak bimbang lagi. Tapi saat dia mau mengeluarkan cincin berliannya, malah bayangan pun tidak ditemukan. Kakak langsung menyadari, cincin berliannya mungkin jatuh di dalam kolam. Jadi langsung nyemplung ke bawah. Adik juga sedikit khawatir dengan kakak, juga ikut melompat. Saat ini, pengurus melihat kolam yang tidak ada seorang pun. Dengan puas menutup penutup kolam renang. Saat kakak melihat penutup kolam sedang pelan-pelan ditutup, rambut adik malah dengan kebetulan terjerat di penutup saluran air kolam. Saat mereka berenang ke atas setelah mencabut rambutnya, sudah terlambat. Kolam renang sudah tertutup. Biarpun dua orang gimana pun meminta tolong juga tidak ada yang menjawab. Saat itu adik langsung kesal, karena jika tidak bisa keluar, mereka akan tinggal di kolam renang 2 hari. Saat yang penting kakak jugalah yang tenang, menyusulkan untuk ke bagian yang dangkal airnya untuk mencoba apakah bisa membuka penutupnya. Tapi penutupnya sudah terlalu kuat. Mereka dua tidak bisa memindahkannya. Mereka harus mencari bagian tipis dari penutup, baru mungkin bisa memecahkan penutupnya. Lalu adik mendapatkan lubang kecil di penutup, tapi lubangnya sudah terlalu kecil. Bahkan tangan pun tidak bisa dijulurkan keluar. Harus menggunakan bantuan alat baru bisa dibuka. Selanjutnya kakak di pinggiran kolam mendapatkan satu papan kecil. Berencana menggunakan papan kecil untuk memperluas lubang. Tapi penutupnya terlalu tebal. Hanya menggunakan penutup mereka dua pasti tidak bisa keluar. Adik kesal lagi. Tidak berhenti memikirkan mereka dua gimana matinya. Dan kakak mulai menenangkan adik. Pacarnya baru-baru ini melamar dirinya. Kalau dia menemukan dirinya belum pulang pasti akan datang mencarinya. Tapi adik malah dengan aneh menyindir kakak. Malah ngomong tentang ketidakpuasannya terhadap kakak. Kakak baru sadar, ternyata cincin berlian itu karena iri dengan dirinya. Dibuang ke kolam renang. Mendadak seluruh badannya mau meledak. Tapi setelah tenang, kakak menyadari mereka dua sudah tidak boleh berkelahi. Ini selain menghabiskan tenaga, tidak ada keuntungan bagi mereka berdua. Jadi kakak menyusulkan pendapat untuk membuka penutup saluran air. Lalu menggunakan penutup saluran air memecahkan penutup kolam. Mereka dua sudah bisa keluar. Tapi adik baru saja rambutnya terjerat di penutup saluran air. Bersikeras tidak mau turun ke bawah. Tidak lama lampu di kolam renang juga otomatis mati. Setelah di kegelapan dua orang makin ketakutan. Kakak juga berubah menjadi lemah. Adik merasakan keanehan dari kakak. Kakak baru ngomong kebenarannya. Karena 3 tahun lalu dia mengidap gula darah rendah. Harus dengan teratur menyuntikkan insulin. Kalau tidak akan pingsan. Adik menyadari mereka dua harus keluar dengan secepatnya. Jadi biarpun berguna atau tidak, segera menggunakan papan kecil mengikis lubang kecil. Suasana pelan-pelan menghangat. Mereka bercerita tentang kisah kecilnya. Tiba-tiba dari luar ada suara. Adalah petugas kebersihan balik untuk membersihkan. Tapi mendengar suara pertolongan kedua kakak adik, petugas kebersihan tidak langsung bertindak, malah tidak berhentinya membongkar dompet kakak. Sebenarnya petugas kebersihan ini sering melakukan hal kriminal. Baru saja keluar dari penjara,
Dia menaikkan kepala melihat CCTV di atas dinding. Tidak terburu-buru jalan masuk ke ruang CCTV. Mematikan listrik. Lalu jalan menuju ke kedua kakak adik. Dia mengambil HP kakak. Mengancam kakak untuk membilang nomor PIN kartu ATM-nya. Kedua kakak adik tentu saja tidak mau. Petugas kebersihan juga bukan yang lemah. Melihat dua orang sudah lama tidak menjawab. Mematikan penghangat di kolam renang. Sekarang kalau kedua kakak adik tidak memberikan PIN-nya, maka akan terjerat di kegelapan dan kedinginan. Jadi meskipun mereka dua beribu-ribu tidak mau, tapi sekarang juga tidak punya pilihan lain. Hanya bisa memberitahu PIN-nya. Tapi petugas kebersihan yang sudah mendapatkan PIN-nya malah langsung pergi. Waktu sudah berlalu lama. Kakak sudah tidak bisa bertahan. Melihat kakak yang lemah. Lagi pula kalau bukan dirinya sendiri yang membuang cincin berliannya, kedua orang tidak akan terjebak di kolam renang. Adik mulai meneruskan menggunakan papan kecil mencoba membuka lubang kecil. Tapi hanya sedikit hasilnya. Saat ini petugas kebersihan juga balik. Tapi dia bukan datang untuk menolong kedua kakak adik. Karena saat dia menarik tunai, menemukan di rekeningnya hanya ada $80. Petugas kebersihan sedikit marah. Jadi meskipun adik memberitahunya penyakit kakaknya, dia juga tidak goyah. Karena sekarang yang dia mau adalah uang. Adik sangat tidak puas dengan omongan petugas kebersihan yang sudah dijanjikan tapi diingkar. Di bawah amarah menggunakan papan kecil menyucuk petugas kebersihan sampai luka. Kelakukan ini tidak diherankan lagi makin membuat petugas kebersihan marah. Dia langsung membuka sistem pembersihan di kolam. Mengeluarkan oksigen. Kedua kakak adik kali ini disiksa dengan parah. Kakak juga karena tenaga sudah tidak bisa bertahan lagi, kesadarannya mulai kabur. Adik mulai meminta ampun. Petugas kebersihan tidak mau nyawa manusia lalu menutup sistemnya. Kakak juga pelan-pelan sadar. Lalu petugas kebersihan menyusulkan kedua orang memberikan cincin berliannya. Demi kebebasan. Kakak mau tidak mau memberikan cincin berliannya. Jadi masuk ke ruang kontrol mulai memasukkan password. Tapi tidak terpikirkan. Manajer demi waspada terhadap petugas kebersihan. Sudah mengganti passwordnya dari dulu. Jadi petugas kebersihan sekarang bahkan tidak bisa membuka penutup. Kedua kakak adik memohon petugas kebersihan untuk menelpon polisi untuk membantu. Dan menjamin tidak akan memberitahu polisi masalah ini. Tapi petugas kebersihan tidak ingin masuk penjara lagi. Jadi pergi meninggalkan mereka berdua. Waktu sedikit demi sedikit berlalu. Kakak betulan sudah tidak bisa bertahan. Pelan-pelan pingsan. Adik meletakkan kakak di area air yang dangkal. Lalu tidak peduli dengan ketakutan. Sendirian nyelam ke area air yang dalam berencana membuka penutup saluran air. Tapi percobaan yang berkali-kali selalu gagal. Tapi adik melihat kakak yang lemah. Tidak ingin menyerah. Jadi mencari sebuah handuk. Meminjam tenaga dari handuk. Akhirnya membuka penutup saluran. Dia menggunakan penutup saluran memecahkan lubang kecil penutup. Lalu tidak peduli dengan kesakitan. Menggunakan badan sendiri membuka lubangnya menolongi kakak. Langsung menyuntikkan kakak insulin. Kakak akhirnya terbangun. Tapi saat ini, petugas kebersihan kembali dengan membawa pistol. Dia datang untuk membunuh. Untung adik tidak berhentinya memohon. Petugas kebersihan akhirnya luluh. Dia meletakkan pistol. Dan mengembalikan cincin ke kedua orang. Adik juga memilih untuk membiarkan petugas kebersihan pergi. Kedua kakak adik pada akhirnya mendapat pertolongan. Adik juga mengembalikan cincin berliannya ke kakak. Kedua kakak adik akhirnya baikan. Berpelukan bersama dengan erat. Cerita berakhir sampai di sini. Film ini berjudul Kurang dari 12 Deep Fate lebih besar dari. Menonton film ini. Aku lihat siapa yang saat berenang. Berani memakai cincin dan tidak ikat rambut. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya karena kurang komunikasi. Untungnya dua orang yang terkurung membuka kaitan di hati. Kenyataan membuktikan mereka masih saling mencintai. Lagipun kalau tidak ada cinta, mana ada nyali untuk menyelamatkan satu sama lain dari tangan dewa kematian.
Hari ini sampai di sini. Sampai jumpa karena sebuah cincin. Dua saudara kakak adik terjebak di kolam renang. Biarpun dua orang gimana meminta tolong, tidak ada satupun orang yang menjawab. Mereka harus gimana menyelamatkan diri? Cerita harus berawal dari sepasang kakak adik ini. Meskipun dua orang ini saudara